Pemirsa Suara Harapan, di kesempatan ini saya bersama dengan narasumber Bapak Dr. Robert Amaheka. Nanti sebentar akan memperkenalkan lebih dalam lagi ya Pak Dr. Robert. Kami posisi desain berada di Pantai Sulamanda, tepatnya berada di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat sore Bapak Dokter. Selamat sore Bapak Yupiter Loinat. Bagaimana kabar Pak Dokter? Baik. Sehat? Sehat selalu. Ya, lama tak jumpa kita. Iya Pak Dokter, bisa sedikit memperkenalkan terlebih dahulu posisi Pak Dokter sementara ini, mungkin terlebih dahulu nama lengkap dari Pak Dokter dan posisi yang sementara ini ya, dipercaya oleh Tuhan untuk melayani masyarakat di bagian mana sih Pak Dokter? Silahkan. Jadi terima kasih banyak Bapak Yupiter. Saya berterima kasih karena sore hari ini di tempat yang indah begini kita ada kesempatan buat cerita-cerita sambil ngopi-ngopi. Dan perkenalkan, saya Dr. Robert Allen Yohanes Amaheka. Saat ini posisi di pemerintahan Kabupaten Kupang sebagai staf ahli bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan. Dan sejak 3 atau 4 bulan yang lalu saya dipercaya sebagai PLT Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kupang. Wow, luar biasa kepercayaan yang diberikan. Menarik Pak Dokter. Di posisi bagian akhir tadi, walaupun baru beberapa bulan menjabat, tetapi sudah door to door turun ke lapangan untuk mendeteksi permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kupang, khususnya di bidang yang dipercayakan oleh Pak Dokter. Baik, jadi sejak saya menangani Disperindak dan kepala daerah dilantik tanggal 20 Februari 2025, itu berturut-turut ada 2 kali kunjungan penting, yaitu kunjungannya Pak Bupati, seminggu kemudian disusul oleh kunjungannya Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Juni Sadoma. Kenapa mereka berkunjung itu konsentrasinya ke Pasar Lili? Karena ternyata Pasar Lili itu bukan disinyalir, tapi faktanya dia merupakan pasar ternak, khususnya ternak besar. Sebetulnya pasar campuran, tapi konsentrasi terbesarnya terhadap pasar ternak, yaitu pasar ternak sapi. Dan fakta di lapangan itu hampir setiap minggu sapi yang keluar dari Pasar Lili kurang lebih 1000 ekor. Satu minggu? Satu minggu. Setiap minggu 1000 ekor. Berarti ya 1000 ekor dikali beberapa minggu dalam satu tahun. Dalam 1 tahun. Itu total pengeluaran ternak sapi dari Pasar Lili itu hampir 12.000 per belasan ribu? Ya. Dari Pasar Lili saja? Ya. Sehingga di situ setelah kunjungan ditemukan beberapa kendala untuk pengelolaan pasar selanjutnya. Sesuai dengan arahannya Bapak Bupati Kupang, Bapak Yoslede, untuk target peningkatan PAD dari berbagai sektor, salah satunya dari sektor perdagangan, yaitu tata kelola pasar rakyat. Nah, di Kabupaten Kupang ini ada 46 pasar, 46 pasar rakyat. Pasarnya itu ya tipenya pasar campuran, tetapi yang paling besar itu yang aktivitas pasarnya di dalam lebih dari 400 pedagang setiap minggunya, dan luas lahannya itu rata-rata di atas 5 ribuan. Maka ada beberapa pasar besar, yaitu Pasar Lilis, Pasar Oesau, Pasar Baun, dan Pasar Takari.
yang menurut telaah dan aturan yang ada sudah selayaknya didorong menjadi pasar harian. Salah satunya pasar lili. Nah, karena itu kita duduk bersama dan meninjau kembali usulan MOU dan perjanjian kerjasama dengan Gemit, dalam hal ini gereja Bethel Camplong. Maka di situ kita temukan beberapa kekurangan yang harus diperbaiki, harus dibenahi. Antara lain itu Perda 36 tahun 2022 ya, yang di situ harga ternak, retribusi untuk ternak besar karcisnya 5.000, sedangkan di palang, ikat di palang itu 25.000 ya. Tetapi dalam pengajuan Perda terbaru, yaitu Perda nomor 1 tahun 2024 itu justru dia mengalami pengurangan cut di cut 25 tinggal 5.000. Dan setelah kami berdiskusi kenapa kejadian itu terjadi, ternyata ada sedikit kesalahan teknis oleh tim asistensi Perda di Kementerian Hukum dan HAM, dan itu ya memang kekurangan yang kita harus duduk sama-sama untuk menemukan masalahnya, terus mencari jalan keluar bagaimana memperbaiki untuk kemudian menemukan solusi terbaik. Nah, itu yang harus digeser paradigma berpikirnya, bahwa saat ini era kompetisi dan sembunyi-sembunyi ilmu itu tidak perlu lagi. Adanya sekarang mesti solid dan kompak. Dan sinergi kolaborasi itu penting sekali. Nah, kalau itu diterapkan maka beban yang berat itu dia akan terasa ringan. Jadi ada mengalami sedikit polemik dan penundaan karena kita sedang kerjasama tim, yaitu dari Tatapem, Disperindakop, Bapenda, dan bagian hukum. Kita duduk bersama mencari celah-celah perbaikan untuk kemudian kita bisa terapkan dalam desain MOU dan perjanjian kerjasama. Karena menyangkut uang atau retribusi itu semua dasar hukumnya harus jelas. Oke. Harus jelas berapa besaran tarikannya, kira-kira nanti ditagih oleh siapa dan masuknya ke siapa. Nah, kenapa kemarin itu kenapa Pak Wakil Gubernur berkunjung ke Pasar Lili? Karena 2 tahun terakhir itu pengolahan manajemen di Pasar Lili itu dianggap baik, sangat baik, sehingga dulunya pendapatan dari situ hanya 300-an juta, dengan tata kelola dengan baik dia menjadi 1 miliar lebih. 1 miliar lebih. Ya. Kenapa demikian ya? Bapak hitung sudah. Kalau retribusi ternak besar saja, kalau 30.000 dikali 11-12.000 sudah 1 tahun ya, dalam 1 tahun. Belum dari parkiran, dari sewa lapak, dari yang dan lain-lain. WC ya. Pak Dok, menarik Pak Dok ya. Bukankah izinnya kita dalam ini tanda petik kita ngobrol pintar kita bukan mau mencari siapa salah siapa benar. Bukankah ketika Perda nomor 1 2024 keluar mematahkan perda-perda sebelumnya? Memang ada pasal itu, tapi ada pasal tambahan bahwa bisa dievaluasi dengan
keadaan sekarang dan dapat diberlakukan untuk poin-poin tertentu dengan menggunakan apa namanya, keputusan bupati. Jadi semua itu bisa diatur demi berjalannya pelayanan. Semua aturan itu kan bisa dilakukan usulan revisi. Walaupun sudah ketuk izin, walaupun sudah ketuk, sudah mengeluarkan produk itu. Kon Bapak lihat di semua SK kan, apabila terdapat kekeliruan, maka segala sesuatu dapat ditinjau kembali. Asal duduk bersama-sama, ada kajian hukumnya dan ada pendampingan hukum. Nah, toh yang kita lakukan ini sambil menjalankan supaya mengamankan perda retribusi, kita usulkan untuk dilakukan revisi. Walaupun menurut aturan itu, karena perda itu bisa dapat direvisi kurang lebih 2,5 tahun. Artinya perda yang ini baru bisa direvisi 2026. Tapi kalau 2026 kan rasa-rasanya terlambat. Karena apa? Aktivitas pasar kan tetap jalan. Dan berdampak pada PAD itu. Iya, berdampak pada PAD. Berarti izinnya apa, Dok? Ya. Kualitas, minta maaf ya, dari produk perda itu juga perlu karena menghasilkan satu produk tentu butuh waktu, energi, biaya dan lain-lain. Itulah yang mungkin tim asistensi sebelumnya saya kurang tahu siapa, sudah terlalu tua dan pikun atau apa, jadi saya nggak ngerti. Karena yang saya menarik, Pak Dok, saya ikuti. Waktu kita asistensi, itu saya pengalaman di kesehatan. Kalau kita mau asistensi itu ada hal-hal tertentu yang jawabannya harus spontan, yakin dan cepat. Mungkin saat itu tuh tidak seperti yang ada di lapangan. Tetapi lu jawab saja dulu, pulang baru lu perbaiki. Baru direvisi. Ya, karena tuntutan. Ketika lu jawab sesuatu itu akan berdampak panjang. Ya toh. Nah, kadang kalau tim asistensi kan separuh munafiknya terlalu banyak, tampil seolah-olah paling benar. Jadi seolah-olah pemikiran mereka. Ya, jadi itu yang akhirnya menjadi beban kita. Tapi tujuannya tolong yakin dan percaya bahwa langkah sistematis sudah diambil oleh Bapak Bupati dan OPD yang terkait, sehingga saat ini dia sudah lagi berjalan, lagi diparaf oleh bidang-bidang terkait. Dan tadi sebelum ke sini saya minta dicek, itu sudah Bapak Bupati malah sudah tanda tangan. Jadi dalam 1-2 hari saya sebagai koordinator pengelolaan pasar berdasarkan perda berdasarkan peraturan daerah. Maka saya akan memanggil semua tim yang terlibat di dalam pokja pasar yang dikeluarkan oleh Bapak Bupati untuk kami melakukan koordinasi internal dulu sebelum mendesain proyek kerjasama. Terutama untuk pertama ini pasar Lili, kemudian saya akan lanjutkan dengan menata pasar Wesao, disusul dengan Takari dan pasar lain. Ya. Nah, kalau itu kita kerjakan sekarang, itu pasar Lili itu dia penghasilannya per tahun pasti dia akan di atas 1 miliar. Pasar Wesao itu dia bisa tembus di 300 sampai dengan 500. Karena di situ kan bukan klasifikasi untuk pasar ternak. Terus di Takari pun demikian, dia mungkin 300-400, kalau Baun 300-400. Berarti ada sekitar hampir 3-4 miliar ya untuk dari pasar saja. Itu baru 4 pasar besar. Belum kita bergerak ke arah-arah pasar yang 46.
yang tersebar di itu pasar harian kecil-kecilan ya, untuk mendongkrak pasar besar. Nanti di connect dengan apa namanya, di connect kembali dengan Koperasi Merah Putih yang di situ ada cold storage dan apa namanya, gerai sembako. Ya, itu akan disandingkan. Ya, itu masuk lagi dengan makan siang gratis dan lumbung pangan masyarakat, maka itu dia akan membawa dampak pertumbuhan ekonomi yang sangat besar di Kabupaten Kupang. Oke, Pak Dokter, kita sudah dapat gambaran terkait dengan mekanisme penerapan Perda disandingkan dengan nomor 22 tahun 2023 itu. Nah, Pak Dok, pertanyaan berikut, teman-teman yang ada di lapangan khususnya di Pasar Lili itu, mereka tidak menerapkan yang Perda terbaru, menyalahi tidak dengan regulasi yang terbaru? Makanya dari aturan MOU dan kerjasama ini kita mendesain celah hukum untuk bisa ada pasal-pasal yang melindungi apa yang sudah dikerjakan. Oke. Toh sambil menjalankan proses usulan untuk revisi, retribusi yang ditarik kan masuk ke dalam kas negara. Untuk selanjutnya biarkan dia mengendap di situ sambil kita lakukan proses revisi. Toh andai kata tidak, ini akan ada di kas, bukan di Oke. Berarti teman-teman berjalan sesuai dengan itu arahannya Pak Bupati seperti itu. Jadi besok kita, setelah kita rapikan administrasinya, kita akan memanggil pengelola sekarang untuk dilakukan MOU dengan kepala daerah. Tapi tunggu dalam 1-2 minggu ini saya rapikan dulu lapangan dan administrasinya. Sehingga mereka juga bekerja ada payung, payung hukum memayungi mereka agar tidak keluar. Karena ketakutan mereka atau ketakutan adalah ada yang, minta maaf ya, pada dalam tanda petik ada pungli dan lain-lain. Itu yang menjadi ketakutan sehingga ketika mereka bekerja juga mendapatkan yang namanya kenyamanan dari pemerintah. Dan itu juga lewat kesempatan ini saya minta maaf karena perintah Pak Bupati kemarin itu setelah turun jangka waktunya, saya dikasih jangka waktu buat pasar Lili itu 1 minggu, pasar Oesao 2 minggu, tapi nyatanya sampai hari ini belum jalan-jalan karena buat memperbaiki sesuatu yang menyangkut masalah hukum itu dan banyak orang butuh kajian, butuh pemikiran dan butuh masukan. Untuk menyatukan masukan dan pemikiran itu kan tidak hari ini omong besok selesai. Tidak bisa. Pak Dokter izin, walaupun baru diberi kepercayaan beberapa bulan, tapi tentu sudah mendapatkan masukan-masukan, bahkan sudah mencatat hal-hal yang untuk ke depan di wilayah kepemimpinan Pak Dokter di ranah pelayanan yang diberikan itu untuk ke depan terkait dengan pasar. Menurut Pak Dokter, apa yang akan dibenahi sehingga program dari Bupati Kupang itu bisa sinkron, bisa balance? Salah satunya adalah masalah PAD itu. Dan apa namanya, kita yang masalah krusial yang saya lihat dan saya akan urut untuk dia jadi baik, yaitu merevisi dan memperbaiki regulasi sesuai dengan keadaan terkini. Sesuai dengan lapangan ya. Karena kadang itu kajian teknis dan kajian akademis yang ada di Perda itu dia kurang adekuat. Kenapa saya bilang kurang adekuat? Ini saya ambil contoh
pengalaman saya di bidang lain, karena ini secara teknis saya kurang begitu mendalami untuk urusan peternakan, pertanian dan lain-lain, karena pasar itu urusannya di pertanian dan peternakan. Sehingga ketika mengeluarkan perda itu kita harus hitung mulai dari ongkos produksi, biaya distribusi sampai ke pasar, dan kita menetapkan harga tuh faktor-faktor itu harus dihitung sesuai dengan kondisi saat ini, supaya orang juga senang jadi petani, orang juga senang jadi peternak. Saya contohkan agak jauh, agak mundur ke belakang sesuai dengan bidang saya contoh tuh waktu itu saya perbaiki perda tarif pelayanan kesehatan di Kabupaten Kupang. Ketika saya di situ ada satu bagian yang saya rubah dan akhirnya itu merubah yang lain, tuh insisi abses namanya. Insisi abses tindakan kalau kita orang awam tuh kaspica bisul. Nah itu dia tarif tuh dari dulu sampai sekarang itu 5.000 perak. Nah jadi argumen saya kalau 5.000 perak tuh tinggal kita beli paneti tusuk. Nah itu 5.000. Tapi kalau kondisi saat ini tidak bisa pakai 5.000. Kenapa tidak pakai 5.000? Kita mesti hitung jarum suntiknya harganya berapa. Terus beli betadin untuk membersihkan luka. Nah jarum suntiknya berapa, obat lidokain buat menghilangkan rasa sakit itu berapa, terus pisau skapelnya berapa. Nah jadi kan kita setelah bius kita potong, kasih keluar dia pun nana, terus tutup kembali. Itu komponen-komponen itu harus dihitung. Tadi sudah 2, terus sarung tangan. Nah setelah lukanya dibuka, dikeluarkan, ditutup kembali, terus kasih obat minum kurang lebih 3 hari. Amoxilin, terus dexamethasone, CTM, dan vitamin C biasanya dikasih. Hitung sudah. Nah jadi logisnya buat sekarang insisi abses itu kurang lebih 75.000. Itu baru dengan kondisi sekarang harus. Nah seperti itu. Upgrade. Masa dari dulu tuh lo tarik tarifannya segitu, padahal kalau jual ternak itu sapi dia keluar 10.000 sampai 10 juta sampai 12 juta. Sampai di Jawa sana bisa 21 jutaan. Nah terus kalau itu tidak tata niaganya tidak diatur dengan baik, saya malas jadi peternak. Wow, menarik, keren sekali. Nah jadi itu yang kita harus duduk sama-sama untuk hitung, bedah dan cari formulasi yang jadi tepat. Jangan saling curiga saja, jangan saling curiga, tapi duduk kok hitung urut baik-baik. Kalau di semua diurut baik-baik, kemungkinan pungli itu tidak akan terjadi. Orang ditarik terus sistemnya diperbaiki dan masuk. Nah karena itu kemarin kerjasama dengan Gemit, khususnya Betel Lili di pasar Camplong itu terbaik. Dia baik setelah. Nah ada sebagian teman-teman yang berpikir bahwa itu nilai-nilai yang ke orang tambah CCTV atau sama. Kalau kita merawat aset dengan memberikan nilai tambah kan tidak masalah, negara tidak rugi. Sehingga terkontrol dengan baik. Itu yang harus kita fleksibelnya di situ. Orang yang kaku kan gampang patah. Betul. Fleksibel. Nah orang juga berpikir bahwa kayak jasa pengelola pasar itu terlalu mahal. Tidak mahal, karena apa? Setelah saya ikuti di dalam, buat mengatur penjual saja itu bukan hal yang gampang. Orang penjual badan faing-faing, kita pita gini badan kici-kici. Nah kalau misalnya Pak pergi kok dia lari, bagaimana? Jadi jasa dan kemampuan orang itu yang dibayar. Toh dalam pengelolaan pasar itu pendapatannya besar, tapi buat ongkos orang yang mengelola itu juga besar. Karena kalau seperti itu kita ke pasar kita tahu siapa bosnya. Bos yang mengurus kebersihan, mengurus ketertiban, kenyamanan. Barang masuk sampai barang keluar itu nilainya tetap sama. Kita telah mendengar penyampaian
Ya, walaupun kita agak melebar, bukan hanya lokus pada Pasar Lili, tetapi tanggung jawab Pak Dokter adalah secara keseluruhan yang ada di wilayah Kabupaten Kupang. Karena itu Pak Dokter, untuk menutup ngobrol pintar di sore menjelang malam yang kita nikmati ini Pak Dokter, pesan sendiri dari Pak Dokter untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kupang seperti apa dalam semoga diberi kesempatan untuk benahi dan tujuannya untuk pesan sendiri dari Pak Dokter. Buat masyarakat Kabupaten Kupang ini ke depan ini banyak tantangan yang kita akan hadapi untuk melakukan perbaikan, terutama ya keadaan ekonomi negara kita yang semuanya dilakukan efisiensi. Namun efisiensi itu tujuannya baik, yaitu uang itu jangan sampai dia jadi tidak mendatangkan manfaat yang maksimal. Karena itu mari kita, tidak ada yang tidak bisa diperbaiki dalam hidup ini. Jadi kalau ada yang kurang, mari kita duduk sama-sama untuk memperbaiki. Dan apabila memberikan kepercayaan itu jangan tanggung-tanggung. Total. Orang tidak bisa bekerja dalam keadaan dicurigai melulu. Ini jangan sampai dari ini. Toh kalau orang melakukan kesalahan yang luar biasa, hukum itu sudah menunggu andai kata melakukan kesalahan. Karena itu untuk menghadapi itu kita harus bisa menguasai diri sendiri untuk kemudian bekerja keras, karena nasib dan masa depan kita ada di tangan kita sendiri, bukan di tangan orang lain. Pengelolaan Pasar Lili itu menurut Bapak Bupati kemungkinan akan kita lanjutkan dengan betel Lili, betel Camplong. Sedangkan untuk Pasar Oesao dan lain-lain kita sedang memikirkan untuk membentuk, kebetulan ada pembentukan koperasi merah putih ini. Saya sedang mengkaji untuk bisa juga dibentuk koperasi, pembentukan koperasi pasar yang akan mengelola pasar. Jadi ruang ada ruangnya. Ada ruangnya. Nanti sebentar kalau Lili udah selesai, baru saya akan menyampaikan ide ini dengan bidang koperasi saya ke Bapak Bupati. Moga-moga itu bisa menjadi alternatif, karena tidak semua gereja yang ada di bawah naungan Gemit yang ada di seluruh wilayah yang punya pasar tuh punya managerial skill yang oke. Jadi sebelum diadakan MOU pasti kita akan meneliti kembali gereja dan Gemit yang ada di wilayah setempat tuh punya kesiapan tidak. Dan ruang itu diberi terbuka. Ini satu peluang yang sebenarnya baik bagi masyarakat untuk melakukan menangkap peluang-peluang ini. Sehingga bisa dapat pengatur, dan tentunya semua untuk yang kita lakukan untuk masyarakat, untuk Kabupaten Kupang yang sama-sama kita cintai. Karena itu tetap semangat Pak Dokter dalam tugas, dalam karya bersama dengan tim, tentu berproses. Setelah Lili nanti ke depan kita akan ngopi, kita bahas tentang bagaimana perhatian pemerintah terhadap pasar-pasar yang ada di Kabupaten Kupang. Contoh di Bau seperti itu Pak Dokter. Itu nanti kita akan atur waktu, karena sore ini kita fokus pada Perda nomor 1 2024 dan juga manajemen yang ada di Pasar Lili. Terima kasih Pak Dokter, Tuhan memberkati. Demikian ngobrol pintar saya bersama Pak Dokter di edisi yang pertama. God bless you.